Selamat pagi, saya Anjela Tania Putri dengan NPM 1711031065 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di pagi hari ini, saya akan mempresentasikan definisi teori dan teori akuntansi menurut para ahli dan periodisasi teori akuntansi. Pertama, definisi teori menurut para ahli. Menurut Ahmad, di tahun 2019, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sebuah cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Menurut Caswell di tahun 1993, dalam bukunya yang berjudul Research Design, Qualitative and Quantitative Approach, halaman 120, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Erwan dan Dian di tahun 2007 menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut, teori merupakan suatu hal yang paling fundamental yang harus dipahami oleh seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian, karena dari teori-teori tersebut, maka peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian. Definisi teori akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, Vernon Camp di tahun 1986 mendefinisikan teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk teori yang berkaitan dengannya yang terbagi atas beberapa elemen, yaitu asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Sedangkan menurut Alden S. Hendrickson di tahun 1970, teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan yang logis dalam bentuk suatu set prinsip yang luas yang memberikan kerangka umum dari ruangan di mana prinsip akuntansi dapat dinilai dan pedoman pengembangan praktik serta prosedur yang baru. Teori akuntansi bisa juga menjelaskan praktik yang berlaku saat ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari praktik tersebut. Priorisasi teori akuntansi. Priorisasi teori akuntansi menurut Godfrey et al. Di tahun 1992 membuat priorisasi teori akuntansi yang terbagi atas beberapa periode. Periode pertama yaitu pre-theory period di tahun 1492 sampai 1800. Peragallo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada abad ke-19. Kalaupun ada, saran-saran atau pernyataan-pernyataan belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis. Periode kedua, General Sensitive Period di tahun 1800 sampai 1955. Dalam periode ini sudah ada pengembangan teori akuntansi yang penekanannya baru berupa penjelasan terhadap praktik akuntansi. Di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas, bukan berdasarkan pada realita. Laporan AAA, A Tentative Statement of Accounting Principle Affecting Corporate Report pada tahun 1938, serta laporan AICPA tentang A Statement of Accounting Principle oleh Sanders, Hatfield, dan Moore merupakan dua contoh perumusan teori akuntansi berdasarkan metode empiris atau biasa disebut dengan era general scientific ini. Periode ketiga, normative period, di tahun 1956 sampai 1970.
Dalam periode ini, perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktik akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya menekankan pada apa yang terjadi, pada periode ini bagaimana seharusnya praktik akuntansi dilakukan. Pada periode ini muncul kritik terhadap konseptual historical cost atau biaya historis dan pendukung adanya conceptual framework. Beberapa terbitan laporan pada era ini adalah An Inquiry into the Nature of Accounting oleh Goldberg yang diterbitkan pada tahun 1965. Selain itu, AAA juga menerbitkan sebuah statement yang berjudul A Statement of Basic Accounting Theory. Periode terakhir disebut Specific Scientific Period di tahun 1970 sampai sekarang. Periode ini juga disebut sebagai Positive Era. Di sini, teori akuntansi tidak cukup hanya dengan bisa bersifat normatif, tetapi juga harus bisa diuji kebenarannya. Norma dinilai sebagai subjektif, jadi harus diuji secara positif. Pendekatan normatif dikritik karena teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesis dan teori normatif juga didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Karena teori normatif dianggap merupakan pendapat pribadi yang bersifat subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Pada periode ini, data empiris sudah banyak tersedia. Kemudian teknik-teknik statistik dan teknik yang menggunakan disiplin lain untuk melakukan pengujian sudah demikian banyak, sehingga memudahkan melakukan pengujian ilmiah. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, selamat pagi.